Shalom, selamat pagi saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia yang menyertai kita semua hingga pada hari ini, pada hari Jumat 29 November 2024. Saudaraku terkasih, sebelum kita memulai melaksanakan segala aktivitas kita pada hari ini, alangkah indahnya, alangkah baiknya bila kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bekal untuk kita semua dalam melaksanakan segala kegiatan kita pada hari ini. Firman Tuhan untuk kita diambil dari kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat ke-68. Demikian firman Tuhan. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Saudaraku terkasih, firman ini, nats ini adalah lanjutan dari pertanyaan Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus, di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Rasul Petrus, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Saudaraku terkasih, di sini Rasul Petrus menjawab pertanyaan Yesus karena melihat beberapa teman-teman Rasul atau pengikut Yesus atau orang-orang yang mengikuti Yesus ternyata tidak selamanya setia, tidak selamanya selalu bersama Yesus. Pada firman ini dikatakan ada beberapa orang yang ternyata mundur atau meninggalkan Tuhan Yesus dari perjalanan pelayanan Tuhan. Itu yang Rasul Petrus lihat, bahwasanya kesetiaan itu ternyata tidak ada yang kekal. Tuhan Yesus dengan segala pelayanannya kepada Rasul, kepada pengikut-pengikutnya, begitu Tuhan Yesus berusaha memberikan yang terbaik kepada mereka, pengikutnya dan Rasul. Namun pada kenyataannya tidak semua dari mereka dengan setia melayani atau mengikuti ajaran atau firman yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Saudaraku terkasih, demikian nats ini sampai kepada kita, bahwasanya dalam pengakuan iman kita kepada Tuhan, bahwa kita diberikan janji kekekalan dari Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa bila kita setia, bahwa kita senantiasa mendengarkan, melaksanakan, atau mengikuti arahan dan perintah Tuhan Yesus, kekekalan hidup itu akan kita terima pada waktunya. Itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Hanya saja dalam mencapai kekekalan itu nantinya diperlukan iman yang teguh, iman yang kuat, kesetiaan. Bahwa untuk mencapai iman yang teguh itu tidak serta-merta semuanya berjalan dengan mulus. Dalam kehidupan akan kita hadapi segala gelombang, cobaan, perjalanan, yang dimana Tuhan mengizinkan semua itu untuk mematangkan, untuk memantapkan kemandirian kita, kekuatan iman kita sejauh mana, kesetiaan kita mengikut Tuhan sepanjang hidup kita. Saudaraku terkasih, itu yang Tuhan harapkan kepada kita. Bahwasanya untuk mencapai iman yang teguh, bahwa untuk dalam proses perjalanan iman kita akan menghadapi segala perjalanan suka duka di dunia ini. Tetapi Tuhan akan memberikan suatu tempat yang kekal, yang abadi kepada kita. Karena Tuhan telah memberikan yang indah itu kepada kita dengan syarat kekuatan, keteguhan kita, iman percaya kita kepada Tuhan. Namun juga bukan hanya dengan iman percaya, tetapi juga dengan bukti nyata, dengan pelaksanaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mengasihi sesama, bagaimana menjaga lingkungan yang baik, menghormati yang lebih tua misalnya, atau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan usaha, dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, kasih setia Tuhan itu senantiasa bersama kita. Tetapi Tuhan meminta kita bahwa untuk mencapai pengakuan iman dan hidup yang kekal itu, Tuhan mengizinkan kepada kita suatu proses perjalanan hidup yang harus kita lalui. Dengan iman yang teguh, dengan iman yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita.
Renungan ini mengajak kita memiliki kehidupan yang nyata, tidak serta-merta mengikuti apa atau ikut-ikutan akan yang ada di dunia ini. Pasti banyak akan persoalan, akan banyak gelombang perjalanan hidup akan kita hadapi, tetapi pada saat Tuhan Yesus mengingatkan kita, apakah kita benar-benar setia? Tuhan meminta itu kepada kita dan meminta kita agar benar-benar setia kepada jalan Tuhan. Dan Tuhan juga meminta kepada kita bahwa firman perjalanan yang Tuhan ajarkan dapat kita lanjutkan, dapat kita teruskan. Menyampaikan firman dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah, melalui sikap perbuatan kita, firman itulah yang akan dilihat oleh orang-orang sekitar kepada kita. Bahwa kita pengikut Tuhan Yesus Kristus benar-benar menjadi contoh yang baik, benar-benar pengikut yang baik dengan segala perbuatan, dengan segala tindakan kita, dimanapun kita berada, terutama kepada saudara-saudara kita terkasih. Tuhan meminta kita agar tetap teguh dalam iman, memberitakan firman kemanapun kita pergi, dan selalu setia kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyediakan tempat yang terbaik, tempat yang indah untuk kita kekal abadi bersama Tuhan di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami dan Roh Kudus, atas kasih setiamu Tuhan yang menyertai hidup kami. Hingga di pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami waktu yang indah, dapat bersekutu denganmu Tuhan, mendengarkan, merenungkan, terlebih dapat menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui nats ini hari ini Tuhan yang sampai kepada kami, firman-Mu menyampaikan, agar kami senantiasa teguh dalam iman, setia kepada Tuhan, dan Tuhan menghendaki kami, agar kami juga senantiasa memberitakan firman kepada siapapun, di seluruh dunia ini Tuhan, kemanapun kami melangkah, karena kami yakin dan percaya Tuhan telah membekali kami, memberikan kami berkat untuk menyiapkan firman dimanapun kami berada. Ingatkan kami Bapa agar kami selalu setia di jalan-Mu, kami selalu berpegang teguh kepada firman Tuhan, dalam melaksanakan kegiatan hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati seluruh pelayanan kami di gereja ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya kami membawa terang kemanapun kami melangkah. Berkati jemaat-Mu saat ini apabila dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan, berikan kekuatan bagi yang lemah, tambahkan sukacita bagi setiap jemaat-Mu Tuhan dimanapun saat ini berada. Berkati pemerintahan kami Tuhan dengan segala perjalanan pemerintahan kami, yang kemarin telah melaksanakan pilkada serentak di negara kami ini. Siapapun pemimpin kami di daerah, kiranya Tuhan telah memberikan mereka hikmat dan pengertian dan kebijaksanaan, memberikan pendidikan yang terbaik kepada bangsa dan negara kami ini Tuhan, agar kami semakin bersuka cita, dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Berkati segala pelayanan kami Tuhan, anak-anak kami, keluarga kami, juga para pelayan di tengah gereja dimanapun Tuhan, agar senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan dalam memberitakan firman kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu lah kami serahkan hidup kami. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat akan Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.